Pak Riko, ya saya dari leasing ini, bab, gue bilang. Pak Riko nih katanya orang yang percaya banget dengan sedekah. Sedekah pagi tuh bang ya? Gue iya, kalau gue iya. Berdasarkan pengalaman iya. Jika gue pernikah, aku akan total ngebantu dia pasti sih. Iya sih. Iya pasti. Kan tahun ini Wancoy. Nah ini Wancoy. Kita emang nge-MC apa semua. Mau nikah nih, robot-robotan kaset. Gus Prama. Dia aja sampai japri gini. Kok emang Gofar Islam ya? Sumpah. Asik. Nah, ketemu lagi di Sandi, kami cantik, obrolannya asik. Asik. Ya. Tapi sebelum aku panggil siapa bintang tamunya hari ini, aku pengen ngasih tau dulu teman-teman guys di sini. Lihat ini. Belum ada sponsor ya. Teman-teman yang pengen produknya di promoin di sini, apapun itu, mau makanan, mau minuman, mau kerudung, apa segala macam bebas dah pokoknya dah. Hijab kan mau lebaran nih, taruh dari sini dah pokoknya dah, tenang aja. Kita promoin yang terbaik mungkin pokoknya, insya Allah. Wah, income-nya mantep deh, insya Allah ya, amin ya. Jangan lupa sedekah. Nah, kenapa gue bilang sedekah? Karena gue orang yang percaya banget sama bentuk sedekah yang bisa mengubah hidup kita. Kebetulan, bridgingnya bagus banget ya, bagus banget ini. Karena gue pengen banget nih hari ini, tolonglah lonceng. Aku pengen banget ngobrol dengan abang-abangan yang bisa banyak pengalaman dalam hidup, orang yang percaya dengan ilmu sedekah seperti gue juga. Aduh, pengen banget dengar banget cerita-ceritanya nih. Mudah-mudahan bisa mengabulkan keinginanku. Waduh. Aduh, Assalamualaikum mohon maaf bang, jadi ganggu nih tadi kesedot lagi. Saya mau kerimbat. Mau kerimbat? Rambutnya kagak. Riko dulu teman-teman. Aduh, Masya Allah bang. Apa kabar bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi pas Diki pencet ini, abang lagi ngelakuin aktivitas apa tuh, lagi kesedot tuh nih? Parkur. Nah, pas banget dia lagi lompat-lompat gedung gitu kan. Parkur. Katanya lagi pengen sholat, ke musola katanya lewat atas tuh katanya. Kalau terlambat iya. Lewat atas. Apa kabar bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Diki apa Diki baik ya? Alhamdulillah bang. Iya. Udah hampir ketemu trio nih Green Boys, sudah tiga-tiganya bang. Gopar udah, sama pengelola sepeda burger juga udah. Iya. Yang suka nyawa-nyawain sepeda burger kan dia. Iya. Sama Bang Riko. Iya. Gue sesuai sama kita briefing tadi tuh kan, Abang Riko nih katanya orang yang percaya banget dengan sedekah. Sedekah pagi tuh bang ya? Gue iya, kalau gue iya. Berdasarkan pengalaman iya. Oh iya bang? Berdasarkan pengalaman iya. Ada pengalaman yang paling berasa banget kalau ini nih kita percaya banget nih sedekah ini. Yang bikin abang jadi kayak, wah gue yakin ini. Ini sih kalau di rute ini nih, merubah hidup banget sih kayak gini. Jadi ada satu titik, wah jadi langsung religi. Keren. Memang itu bang tujuannya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Jadi sekitar tahun 2013 atau 2014, gue tuh mungkin bisa gue definisikan dapat hidayah mungkin ya. Jadi gue lagi reuni sama kawan lama gue, kita olahraga di GBK, terus dia ngeliat gue tuh kayak kosong tatapannya. Saya bilang, lo lagi banyak pikiran nih. Ngobrol-ngobrol, terus saya bilang, udah rekening lo, sumbangin. Besok insya Allah ada rezeki lo. Kalau duitnya nggak balik, gue yang transfer. Abang bilang begitu? Gue lakuin tuh deh. Pokoknya besoknya itu gue pakai kepercayaan gini. Kalau misalnya tidak dibalas cepat, gue dibalikin. Dia pegangannya dia nih, gitu. Nah itu pokoknya nggak sampai 24 jam, gue ada panggilan casting sebuah brand. Terus udah gue tolak loh. Waktu itu, sorry saya lagi di tempat lain gitu. Enggak nih Mas Riko, direkturnya mau nih. Dulu masih zaman BlackBerry tuh. Dan lain-lain tuh. BBM-an gitu ya? Enggak, udah iPhone sih. Udah tapi iPhone 5 lah. Okay. Baru. Iya, old school bener. Old school banget sih itu bang. Akhirnya dipaksa dateng. Lolos casting, gue main basket sama Joe Taslim. Masya Allah. Via telepon. Di situ gue merinding tuh. Terus gue telepon
temen gue itu gila nih, 12 jam loh. Udah terusin. Dari situ. Iya. Dari situ. Ini real. Jadi mungkin bedanya alhamdulillahnya gue dikasihnya instan. Cepat gitu. Nah, padahal lu ngelakuinnya juga masih ibaratnya setengah-setengah ya Bang. Awalnya iya. Awalnya itu kan iya. ya Bang. Karena lu pikir ketika memang ini tidak diijabah oleh Allah, setidaknya gua duit balik nih. Awalnya gitu, iya. Ada yang jamin tuh. Iya. Terus ya udah gue terusin, alhamdulillah kalau gue akumulasi bisa dibilang 70%, 75% doa gue alhamdulillah dijabah sih. Dan gue cukup yakini itu salah satu hal yang mendukung sedekah subuh itu gitu. Ya ampun. Iya. Dan sampai sekarang ya Bang Riko masih jalanin alhamdulillah terus ya Bang ya, jadi insya Allah ya, mudah-mudahan istiqomah ya Bang. Amin. Berat nggak Bang awalnya? Karena kan itu kan sedekah pagi sebelum sholat subuh. Sesudah nggak apa-apa juga. Sesudah juga apa-apa. Asal dilakukan sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Iya, dulu kan sebenarnya awal tuh belum familiar dengan m-banking ya. Kalau sekarang kalau gue tanya beberapa teman yang kayak Ustadz Jojo apa, m-banking sama aja kok sedekahnya. Iya. Jadi gue via m-banking pun sama aja. Jadi sekarang lebih efisien sih sebenarnya. Iya benar juga gue. Sebenarnya gitu. Gue sering banget sih pakai m-banking, cuman kalau gue cek namanya Febriani Alipa. Oh bini gue. Aduh, itu ke binimu, tapi insya Allah mudah-mudahan sama ya Bang ya, sedekahnya mudah-mudahan sama ya. Sama Bang, pagi-pagi buta juga sama tuh. Iya. Berangkat kerja juga pagi-pagi juga tuh. Dia lagi tidur nih Bang, gue mau berangkat nih. Wah, dia tidur nih, gue kagak m-banking keluar nih. Tiba-tiba tangan gue bilang, mau kemana transfer dulu katanya. Ada dia lagi merem tuh lagi. Transfer dulu. Oh iya, maaf. Jenderal bintang 2 di rumah biasa. Iya. Iya, dia kan yang dia ngontrol di rumah, ya kan ibaratnya kendaraan lah dia di rumah gitu kan, yang memanage kesana kesininya segala macamnya gitu. Kita percayakan semuanya untuk istri lah gitu di rumah. Kalau di luar kita kerja dapat duit, biar bini yang ngontrol segala macam. Tapi bicara soal ngontrol atau kendaraan, katanya Varionya Bang Riko pernah ditarik leasing katanya. Iya. Jadi gue pernah gini, gue kan memang nggak bisa kerja kantoran. Jadi di tahun 2009 itu gue sama teman-teman bikin majalah tentang street culture. Seru. Karena minat gue di situ. Iya. Jadi gue pakai tabungan seadanya. Nah, gue tidak merencanakan bahwa yang namanya placement iklan tuh duitnya baliknya entar. Ada invoice dulu. Betul. Jadi gue punya tim 5-6 orang. Gaji mereka lancar tuh. Tiba-tiba bulan kedua, bulan ketiga baik-baik, ketok-ketok. Jadi gue di garasi temen gue di Blok A. Oke. Jalan Gerinting tuh. Assalamualaikum, Pak Riko. Ya saya dari leasing ini, bab, gue bilang. Tapi baik-baik. Ini saya tarik dulu, nggak apa-apa. Jujur depan karyawan gue. Sedih tuh gue, sedih. Iya. Cuma dalam 1-2 minggu gue balikin, tapi bener ada momen itu Vario gue dibawa di depan abang sama karyawan. Iya, coba baik deh bang, ini kita bawa ya, gak apa-apa ya, nanti abang kalau mau lunasin ke kantor pusat kita aja. Baik-baik sih dimintanya bang ya. Iya. Oh. Sedih jujur sedih. Sedih. Ketika dibawa udah mulai kenangan. Anjir gue kenangan banyak banget lagi di sini. Dalam hati gue gini, tolong bensin isiin. Boleh bawa ya. Kagak. Tapi itu true story. Karena yang menariknya dilihat tim gue yang ya mental mereka juga kena mungkin kan, ya bos gue aja gini, gimana nih. Cuma saat itu memang yang gue bela-belain gaji mereka tetap aman gitu. Itu jadi bang yang di respect jadinya. Iya, bang. Kayak gitu sih. Itu pernah benar 2009. Itu kejadian bener bang. Siang hari ke malam hari dia tadi kata bang. Siang orang sambil ketawa. Itunya, halo Bang Riko, kata dia. Maaf nih kita. Iya, kurang aja sih tuh petugas itu. Halo Bang Riko. Kurang asem sedih. Ya Allah. Masih ingat gak bang orangnya siapa? Indra namanya. Kagak bohong gua. Bohong, lupa lah. Lupa enggak apa-apa bang. Itu jadi pengalaman ya. Iya. Sekarang Bang Riko tuh pernah mencoba kerja kantoran sebagai customer service di tempat gym Celebrity Fitness, benar? Bener. Jadi saat itu kan gue udah bisa cari duit dari lulus SMA lewat basket ya. Cuma di umur 23-24 tuh ya nyokap sih. Ini basket nggak bisa seterusnya ya jadiin pekerjaan. Kata nyokap ya memang betul.
yang lebih terjamin lah, mungkin ada asuransinya apa. Coba kerja di perusahaan besar lah. Ya udah saat itu kan gue mikir ceritanya gue suka olahraga nih. Apa yang beririsan ya? Tempat gym deh. Nah, ternyata entah kenapa nih Dik ya, gue tuh dari dulu kayak ngaca males banget kalau pakai baju formal. Itu yang bikin lo tuh pakai kemeja, gue kayak pakai kemeja aneh deh karena gue basket gitu ya. Iya sih. Udah tuh gue berangkat ke Celebrity Fitness kalau nggak salah Mall Puri Indah. Oh, yang di Mall Puri Indah. Perlu dicatat. Skill Excel sama PowerPoint gue nol. Nol. Jujur banget ya, Bang. Oke, kosong. Jadi gue skripsi traktir temen gue. Tapi kalau presentasi, boleh. Ilmu komunikasi boleh. Wah, udah tuh parkir motor gue udah ngamut nih. Sepatu kulit begini kayak musuh koboi lagi. Udah. Paksain aja udah. Udah. Kerja kan Mega Gym itu tuh lagu house music. Bener. Wah. Lampu juga kan warna ungu tuh dia. Kata supervisor gue, kamu recap jumlah pemasukan kita kemarin via Excel. Anjing. Mana ya? Oh, di depan komputer udah nih? Iya. Wah, itu deg-degan. Celebrity Fitness tuh buka jam 7 pagi, tutup jam 11 malam. Bener. Jadi gue masuk jam 11 siang. Oke. Dikit lagi zuhur. Gue zuhur setengah jam. Allah, gue lambain. Biar lama ke meja. Kalau lama ini nih zuhur. Iya. Pokoknya gue 3 hari jujur. Cabut gue 3 hari. 3 hari doang nih? 3 hari. 3 hari tok gue. Gak bisa gue. Apa yang diketik tuh? Pas hari pertama apa yang diketik? Nol, gak ada. Nol. Apa ada diketik itu? Kacau. Ada. Nah, biasanya gue meminimalisirnya teman-teman baru gue tuh gue asikin. Jadi di kantin gue traktir. Jadi biar gue gak dibully. Asik tuh. Gue lagi capek nih belum bisa ngetik. Gue gitu. Dan dulu taktik gue gitu tuh. Oh begitu? Iya, padahal gak bisa gue. Nol. Kosong banget ya? Itu di hari ketiga mungkin karyawan-karyawan baru itu yang udah dimintain tolong gitu ya? Nah ini orang tuh tolol bener. Iya, kayaknya kacau banget ya. Kacau. Bener. Emang kosong tuh orang tuh Iya, kosong kayak gitu. Hari ketiga udah mulai cabut dari situ? Hari keempatnya gue gak masuk udah. Udah gak masuk udah. Dicariin nggak tapi teleponin? Iya, gue bilang harus job luar kota. Keren, alasannya keren. Dinas. Dulu belum ada sosial media tuh, jadi gue masih bisa bohong. Oh iya, ada sosial media bisa di tracking ya? Sorry, saya mau merantau. Alasannya merantau. Padahal rebahan di rumah. Itu yang dikasih tahu, itu yang dikasih tahu ya. Bang, kenapa Itu? seorang Riko tuh kayaknya untuk kerja di kantoran malah selain alasannya memang pakai kemeja, apa yang bikin? Ya banyak kekurangannya aja gue kayaknya. Nggak tahu nih lucunya, bahkan kalau belakangan gue baca-baca dan lain-lain, katanya ya gue belum pernah confirm lagi, bisa jadi gue ada ADHD. Jadi gue susah fokus. Oke. Gue cuma mau belajar apa yang gue suka, bisa jadi katanya. Ada kan kesana juga gitu. Iya, katanya. Jadi gue tuh kalau gue flashback ke belakang, belajar elektronik. Oke. SMP nyolder. Ya udah betul. Harus bener-bener kan? Iya. Atau gue kayak, nggak bisa gue. Bikin Lego gue nggak bisa. Lego sih tinggal nyopot-nyopot doang. Iya, kayak tingkat kesabaran gue nggak, puzzle gue nggak. Oh, emang kesabarannya setipis tisu ya. Iya bener. Cuma kalau hal yang gue suka malah sebaliknya gue bisa maksimal di situ. Oh begitu, disesuaikan dengan passion lo Bang Iya, ya. Semangatnya di mana gitu bener. Bang ya. Nah selama ini cuman lu happy banget kalau yang berbau olahraga. Alhamdulillah iya sih. Basket. Iya. Secinta itu Bang lu sama basket. Secinta itu. Dari SD gue kelas 4. Sama kayak almarhum abang gua berarti itu dia. Kelas 4, iya. Iya juga ngumpulin kartu-kartu Basket. Bener. basket bener. Iya, tahun 90-an kan. Iya betul. Karena dulu tuh apa ya, kalau dipikir-pikir mungkin itu cara survival mode gua. Anjing. Keren banget sih. Karena kan Orang ngomong gini yang XL yang nggak bisa kayaknya gua gimana gitu ya. Survival mode gitu. Di depan kerjaan kayaknya kosong gitu ya. jadi ya itu tuh gue udah mapping tuh Dik, bahwa gimana caranya nih gue bisa mingle sama teman-teman, tidak dibully kakak kelas. Iya. Bisa diajak ngobrol cewek. Nah gue mapping tuh. Skill basket deh. Keren.
syukurnya works lah. Iya, gue gimana jadi itu works ya? ngebela sekolah, punya banyak temen dan lain-lain. Malah mengharumkan. Cuma itu tujuan awalnya memang cara gue bertahan di circle. Gimana caranya nih? Gue nggak ngeluh, gue cari solusi deh. Basket saat itu. Skill lu agility itu ada di situ ya. Itu yang dia tahu. Iya, akhirnya tuh gue kulik jadinya. Berarti jago emang. Tapi lu sempet main kartu-kartu basket juga gitu? Iya, dulu di Indonesia kayaknya wajib deh anak-anak. Iya sih di era itu ya, di tahun itu ya. Iya. Emang bener tuh katanya sampai yang zaman-zaman almarhum Abu gue kayaknya yang rare itu harganya bisa jutaan. Rekor itu di Indonesia yang punya kalau nggak salah 120 juta. Masya Allah bener. Michael Jordan hologram upper deck. Gue di rumah masih ada tuh kayak. Mana coba sini? Langsung kan? Langsung ini survival mode-nya udah keluar ini kayaknya. Iya bang. Yang rare yang Michael Jordan, terus ada yang Karim Abdul-Jabbar kalau nggak salah di zaman-zaman itu. Iya bang. Karena ada komunitasnya, jadi memang itu dibikin sama si pabriknya cukup terbatas. Ya sekarang sesimpel Pokemon deh. Iya itu bener. kan ada yang rare kan, kartu basket itu juga. Oh sama ya? Sama juga. Mahal bagi yang suka dan cita komunitasnya gitu ya. Kalau kita jual ke ibu-ibu, paling buat apaan? Ganjal lemari, paling sama dia. Iya benar. Nah, nih Bang Riko katanya pernah diejekin sama Bang Gofar. Waduh, karena cuma jadi pemain basket cadangan katanya. Emang Bang Gofar nih mulutnya nggak di mana-mana emang. Pedes banget kalau ngomong nih. Emang bener bang, itu bang? Emang anjing tuh dia. Tapi gini, SMA 3 Setiabudi. Iya. Itu bisa dibilang setidaknya 50% legenda timnas basket dari situ. SMA gua. Iya. Andi Batam, Ali Budimansyah. Wow. Bahkan Pak Erick Thohir, Abu Rizal Bakri itu dari situ. Jadi menelurkan banyak pemain pro. Jadi di saat gua masuk di angkatan kita tuh yang jago banyak banget beneran. Asli banyak banget. Iya, ekskul tuh yang ikut ratusan. Wah, gitu cuma ya? karena gue kekeh dan emang sebuah kebanggaan kan. Ya lu gini deh, lu pemain Real Madrid tapi cadangan nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa ya udah Kan di Real Madrid. Iya, biar di bench juga tapi kan gue Real Madrid. Nah, jadi gue tetap apa namanya tetap masuk tim, cuma nggak pemain inti memang. Gue dapet apa pelatihan mentality yang bagus, teknik juga bagus. Udah ada satu momen nih. Dari perwakilan anak-anak nongkrongan, gue yang masuk tim nih. Salah gue juga sih ngajak ya. Salah. Ngajaknya Gopar. Iya, salah. Kan masih banyak saudara-saudara yang lain, Bang. Iya, Kalau salah. mohon maaf ya mulutnya ada pagernya kan Iya. ada. Kalau itu kan nggak ada pagar gitu mulutnya. Enggak, gue pikir wah si tim rusuh nonton nih, wanco. Akhirnya gue masuk tim. Gue tuh baru masuk tim kelas 2. Cau 3, dulu masih cau. Cau, pakai cau 1, cau 2, cau 3 ya. Di Gor Bulungan. Cuma gini, pemain cadangan di tim SMA 3, minute play-nya banyak. Oh, karena tim intinya ngebantai. Oh begitu. Iya. Sisa-sisa waktu dimainin dah tuh. Bahkan bisa dibilang 50% ya kita main. Jago soalnya ya. Gopar nih, gue masih gini, pai. Duduk. Dia di atas dia, di atas Di dia. atas tuh dia wancoy. Hei. Dia wancoy, nomor gue 12. Iya. Gue gini nih, wis, main juga nih. Tongkrongan gue lihat nih. Iya. Dia 12 nggak main tuh. Kok nggak keringetan anjing. Ketawa. Tapi gue ketawa. Ketawa. Emang anjing tuh dia. Lu nggak ada, gue juga udah tahu suaranya. Mas setan bener. Dan jujur si apa pelatih gue jadi ngelirik gue lihat Gopar, temen lu tuh jadi dua. Emang yang diajak tuh biang kerok emang. Itu biang kerok diajak tuh. Cuma abis itu gue main ya seru dia. Baru tuh, ya. itu gue yang ngajarin tuh ya. Gimana begini gue ngajarin lu. Tadi di bawah katanya kagak main gue. Gak keringetan. Anjing tuh, kasih anduk kalau nggak keringetan anjing. Nggak keringetan, kasih anduk kalau keringetan. Dan sekarang kita pengen ice breaking dulu di plasma nih. Mitos atau fakta? Nah ini dia nih. Bang Riko nih anak basket udah dipastikan, oh nih, bener gak anak basket itu dipastikan udah pasti playboy? Dipastikan playboy? Dulu image-nya mungkin kayak gitu ya, karena cabang paling populer di sekolah. Di zaman itu, di era itu ya? Iya. Oh, iya, Karena iya. gue pernah nanya hal ini sama cewek-cewek, kalau bola kan lapangan gede kok, kita bingung peraturannya. Kalau basket tuh main di sekolah kita bisa nikmatin. Saat itu gue begitu perbandingannya. Alasannya seperti itu? Iya, terus juga
Ya mungkin sepatunya mumpuni saat Iya sih. itu ya. Iya. Saat itu terus dari gesturnya kayak jalannya tengil. Iya sih, saat basket itu. ya. Iya. Saat Emang itu. emang ganteng sih kalau bisa basket tuh kayaknya dang kayak. Iya. Iya deh. Coba ulang deh. Emang kayak ganteng aja gitu kayak ngerasa ganteng. Saya aja juga nggak bisa. Oke, next. Anak basket lebih tenar daripada anak futsal, bener gak? Di era gue bahkan futsal belum ada. Oh iya. Iya, gue kan sama kayak Gofar, lulus SMA 2001. Belum ada, mini soccer aja belum ada. Basket, bener. Basket udah yang paling hype tuh Iya, basket. jadi tuh kelas meeting aja udah cewek-cewek tuh. Iya, nah kalau tim sekolah kan udah kayak timnasnya kan. Iya, Wah, udah betul. wibawa gue turun tuh, gue sama 3. Gopar, kok nggak main? Emang mulutnya nih masa tadi. Akhirnya kan gue tegur, Pak. Lain kali jangan gitu kali. Si Wajar aku gue. Lu salah ngajak dia. Itu udah tahu dulu gitu. Salah. Pokoknya salah kita dah. Salah kita dah pokoknya dah. Dia emang support, tapi mulutnya itu nggak ada pagernya bang, bener. Tapi memang gue ngeliat sih teman-teman dari basket tuh memang kayak punya aura yang jauh lebih keren dibanding ekskul lain pada saat itu. Cabang gitu lain kan. ya, iya Cabang kali ya. lain nih. Yang lain juga oke gitu kan. Gue dulu di Smith kan, Smith Paramita gitu kan. Oke. Ada basket juga, basketnya lumayan oke juga gitu Iya. kan. Tadi antar Smith juga sering menang. Gue liat kalau buat nyari cewek, kansnya lebih besar teman-teman basket. Soalnya kan Iya. pakai leg bong gitu kan. Benar. Wah itu kalau lay up kan, Ya, anjir. sih, Kalau anak bener-bener. basket kan suka keluar malam suka kelayapan deh. Kelayapan. Asik deh. Lihatin Bang Riko kayaknya udah mulai aus ya teman-teman ya. Ini biasa Bang Riko mungkin nanya nih teman-teman dari Meruyung. Masjid Kubah Mas. Iya gitu. Nih Bang Riko, akhirnya kita mau minum yang ini. Kalau yang ini biar saya doain dulu. Oh ya? Ya. Binnya siapa Bin? Silahkan minum dah. Yang ini bener ya? Iya. Dia udah nyambung nih. Yang ini rasa leci itu apa? Manggis. Manggis kan? Pemirsa dia baru aja bohong, dia baru bohong ya. Ini air putih. Satu lagi ada. Anak basket yang sepatunya mahal, skillnya pertama. Enggak ngaruh. Jordan, udah pasti Jordan 5 Jordan. Wih. Nggak ngaruh. Yes, skill. Bahkan cenderung dulu gue kalau di rumah ya main basket nyeker. Karena sepatu ya buat sekolah sayang. Jadi gue main basket di aspal nyeker. Ya jago-jago aja, nggak harus sepatunya. Keren nih. Bang Gopar denger nih orang lu skillnya tuh nih Bang Gopar nih. Makanya Justru ada stigma gini nih. Lu pakai Jordan bisa basket gak? Oh iya. Justru dibalik dulu ya. Tapi sekarang kan eranya Jordan udah buat Udah style, universal. buat apa segala macam universal ya, bukan cuma buat basket doang. Tapi kalau anak basket sendiri pakai Jordan itu terbantukan nggak untuk lompatnya apa segala macamnya? Jujur dengan teknologi sekarang kalau gue bandingin sama dulu, enggak. Malah Jordan nggak enak menurut gua. Cuma emang kalau beli produk Air Jordan tuh lo kayak beli auranya dia sih. Oh iya. Lu pakai tuh pede. Cuma secara material menurut gua biasa aja. Teknologinya belum maju saat Belum itu. aja ya saat itu. Mungkin dia nggak slip aja kali ya, nggak begini gitu jatuh ya kaki ya. Iya, pokoknya belum ada air pump-nya dulu. Iya, nggak ada airpump-nya Dan betul. lain-lain. Itu kan ngejaga banget pas kita jatuh ya. Iya. Gitu ya banget ya. Cuma secara sugesti, gua Oh, akuin iyalah. dapat di situ dia. Iya betul. Ada dukunnya kali ya? Anjing juga tuh. Bisa jadi. Iya dia ngelambang Jordan begini tuh. Iya, patung pancoran. Iya betul. Itu kan sebenarnya salah tuh. Iya. Jordan begini nih. Iya. Ringnya di sini sebenarnya. Kacau banget tuh emang tuh. Aduh. Dan teman-teman saat kelas 3 SMP, Bang Riko ini sering main ke potlot. Bener. Kakak mana kakak? Geri banget. Lo nggak boleh gitu. Dulu waktu gue Zaman Oke, abang oke. SMP, berarti masih formasi ada Indra Ki? sudah album 7. Oh, udah selain 7 ya. Sudah album 7. Album 7 ya. Pas tuh tahun 96. 96. SMP kelas 1 tuh. Dengan iya tuh. formasi siapa itu udah formasi? Udah Abdi Ridho. Udah Ivan. Abdi Ridho ya? Udah. Oh, udah Abdi Ridho ya. Tapi mendengar slang dari album
Awal-awal? Gue dari Sweet Sweet Hehe. Wah, jadi lama Terlalu banget. manis. Nah, sebenarnya relate gini, gue kan anak tunggal nih. Doyan main sama teman-teman dari kalangan mana aja tuh, anak gang, anak apa. Mereka nyanyi lagu slang. Sesimpel waktu itu lagu Mawar Merah. Memang ku tak mampu. Nah, maksud gue ya kita kan SD juga sama cewek udah naksir-naksir ya. Tidak ada ya. Jadi gue merasa terrepresentasikan slang sih saat itu. Terwakili banget. Dengan kesederhanaannya dan lain-lain. Pemilihan bahasanya. Iya, ya udah terus gue sama temen-temen dulu ada majalah Hai kan, ada majalah Hai segala macam. Kok kalau emang slankers kita kayaknya harus ke Potlet nih. Ya udah deh, boleh deh. SMP tuh, lagi cari jati diri kita, ceritanya musik. Yoi. Dengerin apa gitu. Ya udah ke sana. Ya tempatnya tempat fitness lah, alias asap di mana-mana. Gue lihat tuh ada tuh dari berbagai macam SMP dan SMA ada di sana pada nongkrong semua beneran jongkok. Gue inget tuh di jarak 2-3 meter ada Mas Bim Bim di situ. Belum berani negor gua. Oh iya. Beli merch-nya gua, beli tas lempang. Oh begitu. Iya, jadi emang saat itu gua suka slang sampai sekarang karena menurut gue lagu-lagunya mewakili sih. Relate aja. Wah iya Saat dari tahun ke tahun ya Bang. Iya. Nah ketika slang udah mulai ada kiprah di dunia politik, bagaimana pandangan Abang? Alhamdulillahnya gue jadi beneran kenal sama Mas Bim Bim kan. Iya. Gue berani tanya langsung ke dia. Iya, dia punya penjelasan. Dia gue bilang, Mas, menurut gue harusnya nggak gini sih, Mas. Gitu. Ya, dia dengerin. Oke. Iya sih, kita begini, dan lain-lain. Iya, gue ngomong kok. Jadi open minded sih. Iya. Om Bim tuh respect banget. Emang paling enak ngobrolnya juga paling enak beberapa kali ketemu sama dia juga. Tapi gue ngomong kok, gue agak kurang seret, Mas, jujur gini-gini. Iya ya, Kak. Tapi dia nerima. Nggak apa-apa. Terima. Oke. Terima. Nah komentar Bang Riko sendiri buat lagu dia terakhir yang Fufu apa gimana? Iya. Kalau gue jujur nih ya, jujur ya. Lebih baik terlambat dibanding tidak sama sekali. Bener juga. Kalau gua, Iya. apapun maknanya. Iya. Biarpun udah kelewat mungkin momennya apa segala macam, yang penting sudah disuarakan. Iya. Versi anak band. Iya. Kalau gua sih. Iya, mumpung dia punya power ya. Setidaknya ada sumbangsi sedikit lah ya dari apa yang dikritisi oleh orang-orang banyak mungkin kayak gitu ya. Nah, Mas Bim Bim juga punya impact ke gue secara apa ya? Dia pernah ngomong gini, lo kalau punya doa yang bagus-bagus kok ngomong bisa didengar sama Allah dan semesta. Dia pernah ngomong gitu. Pikirin terus, manifest. Itu gue pegang. Jadi emang Mas Bim Bim beneran udah kayak abang-abangan gue yang beneran bisa, kalau ada apa-apa gue telepon tuh dia, gue sedekat itu 8 tahun terakhir. Ih, keren banget Bang. Iya. Berarti di kontak lu Om Bim namanya brotherku. Iya. Big Bro Bim. Kagak. Nah, Mas Bim Bim menurut gua salah satu poin di mana doa gua dijabah untuk ketemu idola gua itu. Iya Bang. Sampai Allah kasih sedekat itu Bang ya. Jadi berteman loh. Dulu kan lu kan fans, lu memuja-muja dia. Mau negor aja takut kayak yang lu bilang tadi. Pokoknya gua di Indonesia ada 3 nih. Slang, Bang Komeng, sama Apa Basket Ali Budimansyah. Jadi mereka bertiga bisa kenal baik gua. Kan Bang Komeng gue kolaborasi kaos tuh. Yang Hope tuh. Itu. Itu gue kalau flashback ke belakang memang kekuatan manifest gue jadiin satu dan lain-lain. Dibukain jalannya sih. Gitu, nyambung tuh. Iya, nyambung semua Bang ya. Ya maksud gue, Mas Bim Bim kurang rockstar apa sih? Dia mah udah rockstar bro, udah kelas sampai gue ulang tahun dia ke rumah. Ada momen itu. Iya bener. Udah segitu alhamdulillah. Ulang tahun didatengin Bim Bim. Iya. Asli keren. Jujur satpam rumah gue pada ngerubung. Minta foto semua kan Bang? Iya, kalau gitu mah gue datang ke ulang tahun lu Bang. Kurang lebih gitu. Jadi dari Mas Bim Bim pun dia banyak kasih insight-insight yang positif buat gua. Tapi kalau gue bilang itu akumulasi dari kebaikan lu juga sih Bang. Lu tuh mungkin ya. Baik juga kan sama orang juga, terus apalagi juga lu doa, terus ditambah lagi sedekah segala macamnya gitu kan. Nah, awal bertemu Gofar itu saat di SMA, Gofar tuh tiba-tiba menghampiri geng basketnya Riko sambil bilang, Michael Jordan engkel kan. Jadi gini, kalian kalau nonton Green Boys, kan gua mau wawancara suka battle tuh. Yang bukan bidang kita. Misalnya otomotif kan gua mau wawancara nggak begitu ngerti kan. Oli samping, gini. Karena kita
biar bisa diterima di circle itu. Dulu di SMA 3 nih basket. Gofar dateng. Ada cewek-cewek, udah. Dia gini pincang. Aduh, Michael Jordan ankle gue juga nih. Ketawa. Anjing. Jadi culture battle dari dia. Yang kalau di era itu kalau nyala orang tangannya pakai begini nih. Nah, ya sih begitu tuh. Oh, di eranya dia yang paling kuat tuh ya. Itu dia yang memulai battle knowledge yang dia nggak kuasai. Jadi gue jadi ngulik pang supaya gue bisa balas. Iya. Sampai sekarang kayak gitu. Oh, begitu ya, mainan itu sampai sekarang. Sampai sekarang awalnya dia. Awalnya dia bernama pencetus emang dia nih. Iya, terus gue misalnya lagi briefing tim basket, tuh palanya nyelip tuh situ. Sorry gue nggak bisa main nih katanya. Kan gue lagi yang kena sama pelatih kan, temennya Rico nih. Cuma orang nggak bisa marah sama dia, dia semua sayang sama dia. Itu tuh privilege yang Allah kasih ke dia tuh orang nggak bisa marah ke dia, kenapa ya? Dia menurutnya saya gimana juga. Ya ampun, emang gift from the God dari orang Gopar tuh kayak begitu ya. Ada magnetnya. Ada magnetnya dia. Tapi Bang Rico nih ya pernah jadi back nih. Nih Bang, gua tadi pas briefing ini sebenarnya udah pengen ketawa Bang, lu jadi back dancer saat Natal Bang, bagaimana dah? Gini. Tolong jelasin baik-baik nih Bang, saya jadi gue kayak... kan dalam memanage keuangan sampai motor gue ditarik kan setara dengan Sri Mulyani alias boros. suka banget. Iya, jadi walaupun gue udah ada penghasilan dari basket dan lain-lain, gak bisa pegang duit lah gue. Iya. Kosong nih saldo nih. Temen gue telepon. Desember. Weekend depan ngapain lu? Ada kerjaan unik nih. Mau nggak lu? Apaan tuh? Paduan suara Natal. Gue menolak, alias gue jawab gini. Konsepnya gimana nih? Udah lu joget, bareng 60 orang. Gue bilang, oh nggak kelihatan. Kan lu ada sosmed. Bareng. Dan dalam hati gue, nanti gue pakai topi kayak. Saru bareng dah. Jujur, fee-nya saat itu 2009 ya, 5 menit 700.000. Gede Bang ya. Kok gue perlu 2 orang? Tenang. Coy. Anjay. Tapi di videonya gak ada wancoy lagi tuh anjing tuh. Coy. 30 detik lah. Ready. Wah, ready. Mau tuh, satu. Latihan tuh. Gue tuh. Wah, latihan deh gue bilang nih besok tampil deh. Oke deh. Hari H. Central Park. Oke, datang tuh gue tuh 60 Di orang. tengah-tengah? Iya, nggak kelihatan. Konsepnya flash mob. Oke. Konsepnya Gitu, coy, kayaknya nggak kelihatan nih. biar gak sadar orang Si ya. Wancoy itu pinter. Emang timnya itu briefing harus pakai celana panjang. Lupa ngasih tahu. Wancoy pakai celana pendek. Jadi kata si panitia, Mas yang pakai celana pendek, Mas di ruang tunggu aja deh, nggak usah. Anjing dalam hati gua. Tapi dibayar. Udah dibayar? Udah. Begini. Yes. Wah, tai. Satu. Wah, gue siap deh flash mob 60 orang. Mas, terus gue bilang gini, Mas, nanti flash mobnya di situ kayak sempit deh. Oh, itu di mall yang minggu depan, Mas. Kita konsepnya pohon cemara. Jadi Central Park kan 5 lantai. Iya. Pohon cemara gue di lantai ketiga. Pohon cemara begitu nyanyi begini. Gue cemberut, jujur, cemberut gue. Habis begini, habis Bang? Sampai habis. Udah tuh 15 menit tuh. 15 menit lagi lama banget. 700. Udah. Wancoy? Dapet jagain tas. Dapet dia? Iya. Minggu Dia depan joget ya. nggak tapi? Gak kan di ruang tunggu. Dia nggak joget berarti. Iya, cuma dia beruntung lah, karena bukan salah dia pakai tanda pendek. Betul juga. Cuma dalam hati gue, masa lu mau job tanda pendek sih? Pikir juga. Lu aneh lu coy, aneh banget coy. Udah tuh, besok mau Taman Anggrek. Baru flash mob di depan lobi yang gede tuh. Udah. Konsepnya apa? Di situ ada toko buku, Mas Riko. Cerita Mas Riko lihat buku, begitu lagu Jingle Bells, masuk. Tepuk tangan. Ayo coy. Sumpah. Dulu kan masih muda, dikit. Iya sih. Kita masih banyak belajar dari kesalahan apa. Bener itu baby. Ya uangnya kita berbagi lah. Betul. Alias beli mention gap.
Dulu, tapi itu kan dulu. Zaman dulu ya Bang ya. Anak muda masih sono kemari kita kejar ya kan. Belum ada tanggung jawab. Pasti posting sama Gofar tuh di Green Boys. Tapi si Gofar bilang, ini gue posting karena ada footage-nya. Oh, ada footage-nya. Oke. Gue udah tuh pada si netizen, Bang Riko pekerjaannya bener untuk hal yang halal. double kill tuh. Ya itu orang itu jangan salah, itu harus dengan kebaikan yang tulus loh, bisa begitu loh. Ibaratnya kan gitu kan. Bang Riko kan lagi joget-joget begini, katanya di pinggiran itu salah satu pengunjung ada yang bilang, "Malu nggak Bang?" gitu. Malu banget deh. Tapi demi duit nggak apa-apa. Gara-gara gue cerita itu, kalau Natal rame gue mau wanceng. Halo Bang Riko, saya lagi di PIM, ada Bang Riko. DM. Kok langsung lu ya? Itu kan dulu. Ada aja. Tapi kalau ada panggilan lagi, kira-kira Wancoy hampir ngambil. Ya Allah. Jadi sinterklas tapi kan nggak kelihatan di Pacific Place, sumpah. Cuma syaratnya bahasa Inggris, gagal dia. Oh, putus di situ ya. Udah mau sehari 1,2 10 menit. Jadi sinterklas. Iya. Dia biarpun nggak pakai jenggot juga kayaknya diambil tuh. Iya, biarpun bahasa Inggrisnya juga agak masuk gitu ya. Ini Bang Riko ini by the way adalah sang pencetus kata-kata jujur. Zam, bab, vum, gar. Dia dah pokoknya dah. Iya. Itu dari mana Abang udah mulai mensosialisasikan kata-kata itu? Dari SMA sih. Jadi kalau kita lagi nongkrong ada sesuatu yang salah, misalnya gue nongkrong nupain kopi nih. Bisa, itu bener. Lagi hening jam 1 pagi, anak-anak main kartu. Gue tumpah gue bisa. Bab. Buat gue sendiri. Cuma ternyata dari dulu teman-teman nyimak, jadi diikutin mereka. Tadinya buat gue sendiri, itu ada bentuk spontan kalau ada sesuatu yang aneh. Bab, bisa apa aja tuh. Oh. Sama kayak ternyata muslim kayak coki lah. Oh begitu. Iya, jadi bukti spontan. Zar, bab, apa aja itu. Oh iya. Kalau contohnya Zar, contohnya. Ya misalnya itu. Kok gue nggak jadi ketemu nih kata Wancoy. Ngapain lu? Ambil job sinterklas nih, Zar. Kaget. Kalau boom. Sama-sama mirip-mirip sih. Mirip-mirip ya? Iya, mirip-mirip. Nggak ada spesifikasinya sebenarnya. Tergantung kita cari momen yang pasti kayak gimana ya. Kalau walaupun Ajis Doa Ibu ternyata ada datanya. Bang Riko tuh kalau ngomong bab rata-rata konotasinya ke negatif. Tuh yang positif. Nah, gue nggak sadar tuh. Ada observasinya ada ya? Dia tuh. Ya, Ajis 2000 ya? Iya, Pak Pres. Cuma kalau menurut gue sih, filosofi sebenarnya kan kita ngomong itu spontan. Iya. Jadi sih. Apa yang ada di otak lo keluarin aja. Tapi secara nggak sengaja emang pas-pasan banget ya udah dites sama Bang Ajis. Lebih banyak yang blunder ya? Iya. Zabab. Jadi sesuatu yang negatif. Misalnya, ya kopi tumpah tuh bab negatif. Oke. Kan jadi harus dilap. Cuma yang bagus, boom, kata dia. Menurut dia. Didata sama dia. Boleh juga tuh Pak Pres. Juga kayak data statistik ya. Hebat juga dia berarti ya, ya. Bang Riko ini sering nongkrong sama komika di Warkopolim. Belum pernah nongkrong. Agak kecewa jujur. Mohon maaf Bang, kita dari tadi udah ngeblend banget tapi belum nongkrong di Warkopnya Bang. Ya biasa kalau nanya kenapa sih? Syuting Bang, syuting. Bang pengen banget. Di hidup ini semua skala prioritas. Warkopolim 24 jam. Betul juga Bang, emang nggak bisa ya dari pulang tuh mampir dulu gitu. Pengen Bang, cuman bini kayak susah Bang. Ternyata di sana tuh Bang Riko tuh udah banyak banget ngobrol atau nongkrong sama teman-teman komika. Iya. Udah banyak, udah ramai banget ya Bang. Iya. Jadi tanpa gue sadari kayaknya tuh teman-teman komika jadi circle kedua gue sih. Sampai tadi gue cerita di bawah, kita punya grup tuh Kotaro, Kopi Bintaro. Isinya ada gue, Jegel, Rigen, Ajis Doa Ibu, Brata. Mari Brata ya deh. Bintang Emon. Iya, ada keluarga artis Mario Cesar sama Niki Putra. Ih, seru banget. Tuh, sama Pak Wiranto juga, enggak. Enggak, dia ikut. Gak ikut. Takutnya warnanya, grupnya warnanya udah oren-oren beda itu kan warna partainya tuh. Ya udah. Grupnya udah ada apa Bang? 3 bulan lah. 3 bulan kalau kita pulang kerja pada cepet sih. Jagel biasanya ngelit tuh. Nongkrong nih, gue di sini. Udah datang tuh bertiga, berempat. Siapa aja Bang?
Jegel bintang Emon, Brata, Ajis 2000, Rigen, Mario Cesar, Niki Putra gue. Nah yang berikut Indra Frimawan kayaknya. Bakal masuk ya? Iya karena dia mau pindah Bintaro. Tapi Indra belum masuk? Belum, kita uji dulu, ada interview. Wah, nggak bisa sembarangan ya, Bang? Nggak bisa, ada tes fisik apa, TOEFL. Nah, ini yang penting ini nih. Jadi bonafit banget ini. Iya, bukan sembarangan kayak bikin grup yuk masuk. Enggak kan? Dan katanya yang tes bahasa Inggrisnya Wancoy, betul. Itu sudah pasti masuk gitu Bang, orang yang tes dia mah. Jangan ngomong, kasih aja rokok udah masuk gitu. Selipin aja angka begini. Nah teman-teman, ini Bang Riko, Bang Gopar dan Wancoy ini insya Allah akan umroh abis Lebaran tahun ini. Iya benar-benar. Bertiga. Ada yang diwanti-wanti gak Bang? Dari abang berdua nih ke satu. Sendok pujer ini bakal si Wancoy diapain nih kira-kira? Enggak, pokoknya kalau ini 2 lawan 1 gua sama Wancoy sama nih semangatnya. Nah kita bilang kayak ember pangsit. Ada mangkoknya juga, ada sumpit juga. Iya betul. Kita bilang Pai, ini raja terakhir. Kita udah dibukain jalan sampai sini, tolong. Iya, cuma ini true story ya. Gua cukup amazed, justru dia paling antusias. Ah iya? Iya. Oh. Beneran. Jadi gue lumayan excited dan emosional karena dia lumayan prepare apa dan lain-lain. Walaupun tetap gue warning kayak apa namanya, gue nggak nyangka sih 25 tahun kita berteman bisa ada umroh bareng. Wah, gue nggak nyangka tuh, dan bertiga pula. Jadi gue mau Wancoy yang Pai. Iya. Enggak ya, walaupun ada bercandanya, gue rasa dia nggak berani harusnya. Kalau gue minggir situ. Si Habib Jafar udah ngingetin. Kok gue pertama kali lihat Ka'bah sama temen-temen gue, itu kan harus susuk. Kalau nggak yakin mending lu sendiri. Dari rombongan lu pisahin karena harus susuk, kata Habib Jafar. Iya. Telek pada komen ribuan. Bang Riko jangan colek-colekan deh. Tadi lagi tahu apa gue begini, terus gue bilang Pai lu gue borgol lu. Bahaya. Jadi masalahnya apa yang dilihat, orang kudu lihat. Yang dicolek ini kudu lihat gitu kan. Mohon maaf kan kita ke sono kan datang dari penjuru negeri semuanya ke sono. Bener. Dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Beda-beda. Ada dalam keadaan yang gimana-gimana, gitu takutnya di komen sama dia yang bagaimana. Sementara di sono kan kita dijaga banget. Di sono kan langit kan tipis banget kan. Betul. Nyampe apa aja kita nggak boleh ngomong sembarangan. Takutnya dikata orang tembang. Takut akan ngeri banget mulutnya dia tuh. Tapi udah ada yang direncanakan nggak Bang? Doa-doa direncanakan sampai di tempat-tempat mustajab sana udah ada direncanakan Bang? Iya, paling untuk apa? Yang pasti kita bertiga sehat terus. Amin. Terus juga ya kita ada bisnis Warkopolim dan lain-lain yang kita kerjain yang udah impact-nya ke orang banyak nih. Paling itu biar dijabah biar bisa terus langgeng sih. Insya Allah. Secara pertemanan kita gitu. Itu Allah jaga kesehatannya ya Bang. Amin ya. Ada di fase 25 tahun survive bareng segala macam, terus Allah kasih lagi dijabah lagi bisa dipanggil ke rumahnya Allah bertiga. Iya. Yang lain ngelihatnya bagaimana tuh Bang dengan pencapaian Abang yang sekarang ini terakhir nih bisa nyampe ke umroh? Gua kalau angkatan gue terutama yang kenal mereka berdua dari dulu juga ya, pada chat, kok tuh bener tuh kok. Gofar ikut tuh bener tuh. Dia tersangkanya udah. Itu dia Bang yang jadi concern pertanyaan gue tuh. Lu bener berangkat bertiga, maksudnya kan mungkin Bang Riko dulu kali, yang lain nyusul. Soalnya nih ini Bang Gopar ini nih agak gede nih. Tapi terus terang ya, kita kan memang dealing sama si Tour and Travel ini. Tadinya gue ada tawaran gue duluan. Nah, cuma gue janji gue mau pertama kali sama anak-anak nih. Gue hold. Makanya gue kemarin kan nonton bola itu Ronaldo di Riyadh. Iya. Kan tinggal mampir kan. Dekat banget. Iya, cuma gue bilang gue harus sama para pemuka agama ini. Dari Setiabudi. Ini dia benar nih.
Di belakang dia, soalnya di belakang Wancoy sama Bang Gofar jamaahnya banyak. Nanti kan mewakili, begitu. Dia bilang, ini bagus niatannya nih, nggak mau ninggalin kan, gitu kan. Majelisnya juga hebat. Jadi teman-teman gue pada, kok itu bener sih Gofar? Ya bener. Jadi emang apa namanya? Setelah sekian lama, insya Allah kejadian lah. Tapi bener sih. Kan kita udah posting. Iya ya. Di Reels. Seru banget sih. Yang komen banyak segala macam. Pasti yang diwanti-wanti juga orangnya itu aja kayaknya. Ini wanti. Ada yang gini. Ini temen kemarin gue kalau nonton Green Boys kita ada bintang tamu namanya Prama. Orang pakai sarung. Iya. Gus Prama. Dia aja sampai japri gini. Kok emang Gofar Islam ya? Sumpah. Masa iya? Akhirnya gue telepon, Pram. Namanya kan Abdul Gofar. Gofar. Maaf, image begitu kok, kata dia. Dia aja kegocek. Jadi dipikir Gofar mualaf. Kan namanya udah Gofar. Gofurur Rahim dari Gofar tuh, pengampun, pengayat. Gofar gue ceritain gini. Astagfirullahaladzim. Sosok bijak nih. Jadi dia udah latihan, udah latihan bawa sarungnya, dia udah latihan. Kok latihannya bukan itunya, Pak? Niatnya. Kok niatnya bawa sarungnya? Ada aja deh Bang. Pokoknya yang penting nanti pas sampai umroh tiga-tiganya Allah kasih kesehatan. Amin. Biar nyampe semua tuh rukunnya tuh nggak ada yang kelewat pokoknya. Amin. Pas kalau Diki terakhir umroh sih kemarin Diki emang udah pengen niatin tuh di Al-Raudhah kan. Iya. Makamnya Rasulullah. Iya. Menurut Diki itu yang selain melihat Ka'bah juga nomor satu. Pas ngeliat Ka'bah itu Diki sempet video call sama istri. Oke. Karena istri yang minta banget, Yang, tolong kalau nanti ngeliat Ka'bah, aku merinding pengen nangis lagi. Kalau ngeliat Ka'bah nanti aku kan belum dipanggilnya sama Allah kata gitu. Boleh dong video call. Dia udah nungguin tuh. Iya. Dia nungguin tuh dari jam berapa ya? Aku nelfon tuh sekitar jam 2 malam. Dia nungguin udah dari jam 10, jam setengah 11 gitu. Kok belum nelfon. Akhirnya nelfon itu video call di depan TV. Angkat Yang, katanya begitu. Aku angkat. Gimana Yang? Udah ngeliat dong di depan. Nangis dia. Kok nangis? Yang? Kameranya terbalik katanya. Itu sepanjang jalan Diki bawa muter sekali. Enggak ada ngomongnya sama sekali, yang ada cuma dia nangis aja. Cuma diminta di situ Yang ajak aku kalau udah dipanggil sama Allah. Mudah-mudahan aku bisa ke sana lagi sama umroh. Aku bisa nemenin kamu ke sana lagi. Jadi kita berdua ke sana. Kalau Abang sendiri mungkin keinginan atau niatan untuk umroh itu ada di umur berapa Bang? Setelah 30 sih. Iya, setelah umur 30. Apa triggernya? Ya itu, bersamaan dengan fase dapat hidayah itu. Kayaknya harus ke kantor pusat nih kita. Bener. Lapor nih. Betul. Iya. Lapor nih. Iya. Apalagi banyak teman-teman dengar cerita yang udah kesana ya sangat menyenangkan kan. Betul sekali. Momen itu, ya itu sih kayak umur 30 kesekian. Itu nggak jauh-jauh dari momen gue dapet hidayah itu tuh. Langsung sendirinya Bang ya? Iya, akhirnya kesampaiannya sama yang pertama kali bilang kita harus umroh, Bang Riko? Percaya atau tidak, itu dapat yang travel yang pertama ya, itu dari Wancoy justru. Dari kertas puyer yang satu itu. Iya. Jadi spiontek ini nelpon. Coy, yang bener lu coy, gitu. Akhirnya udah dapat hidayah berarti tuh si potekan berem tuh udah dapat hidayah. Hebat. Akhirnya kita ngobrol sama kursi wasit. Ada yang ngobrol. Cuma kita ganti travel nih yang sekarang baru. Sekarang baru? Iya, sekarang baru. Nah, kita mudah-mudahan pas sampai. Amin. Tetap sehat ya Bang. Sampai pulang juga soalnya kan. Amin. Habis pulang umroh juga tetap kerja lagi segala macam. Iya. Nah sekarang kita pengen ada namanya ini jawab cepat. Oh ini kartu tarot? Bukan. Gua tahu nanya. Ini di dalam kartunya ada pertanyaan. Abang pilih dulu. Pilih. Ada berapa nih? Ada 4. Pilih Abang. Masukin lagi sini. Nggak ngaruh sih Bang. Terus saya tanya juga. Pokoknya pertanyaan yang pertama siap buat Bang Riko. Siap. Oh ini kan yang terakhir aja nih. Nah nih dia. Bila ada personel baru untuk Green Boys, aku akan mengajak Lisa Blackpink.
Bagus, tolong dihargai. Ini bagus Boleh. ini, boleh. Lisa Blackpink itu pas kan? Rating naik. Waduh, jutaan bang, itu mah bang. Ada Lisa Blackpink, kira-kira di momen apa ya bang? Pembahasannya apa sih? Soalnya Wancoy pernah bahas itu. Kos-kosan Ada kan? kos-kosan. Iya. Wancoy kalau tajir melintir disukain sama Jenny sama Lisa, apa yang dilakukan? Dibedain kosannya. Satu siang sama dia, malam sama dia. Nah Lisa gua hadirin deh nih kalau boleh nama personil. Pas banget ya, Lisa juga kan udah pernah tahu kan kalau dia bakalan dibukain kos-kosan sama Wancoy. Dia udah pasti tahu kan. Bener. Tambah lagi pengen masukin Green Boy. Iya. Dia mau deh cepet. Dia cepet deh maunya dia si Lisa tuh. Jika Gofar nikah, aku akan Gua akan total ngebantu dia pasti sih. Iya sih. Iya pasti. Kan tahun ini Wancoy. Nah ini Wancoy. Kita emang nge-MC apa semua. mau nikah nih robot-robotan kaset. Bener. Wah keren Wancoy. Jadi nikah juga di Tudung Saji gua bilang. Oh iya. Iya. Jadi kalau Gofar nikah itu kan juga yang ditunggu semua orang ya. Pasti. Ya insya Allah lah. Pasti support kita apapun maksimal. Mantep nih Bang Gofar. Insya Allah Diki datang bang. Kalau diundang Diki mah datang bang. Benar. Jika aku bisa memilih antara Gofar dan Wancoy, aku akan memilih. Berat sekali. Ini berat. Harus milih nih ya. Harus milih nih bang nih antara Bang Gofar sama. Momennya apa dulu momennya? Momennya apa nih? Misalnya kita kasih momen deh bang. Coba. Nah, Momen momennya ini lu pilih siapa gitu ya? coba. Oke. Dalam keadaan tersesat di hutan nih bang. Gofar. Iya bang. Iya bang. Gini nih bang, kita lebih detail lagi. Iya. Dalam keadaan tersesat di hutan, naik ke atas pohon, sisa makanan ngepas. Oke. Harus dikurang satu. Gimana kalau dijorokin dari atas pohon, di bawah udah ada harimau sama babi. Babi beracun. Oke. Iya. Babi hutan ya. Babi hutan itu. Iya. Kira-kira siapa yang abang jorokin? Makanan abang pegang. Oke. Ini harus dipilih nih. Kalau kita bertiga nggak bisa bertahan. Jorokin satu ya. Iya. Paling maju terus gue tarik lagi sih. Coy, gak mati coy. Nggak mati. Nah, itu dia. Selamat tetap selamat. Selamat udah. Selamat. Iya, selamat udah. Jadi kan cuma bentar dong, coy. Angkat lagi. Angkat lagi. Jadi semuanya sama tuh. Iya, sama. Misalnya pas Wancoy ke bawah, dia nangkep tupai. Bener. Bisa dimakan tupai di atas kan. Iya. Tapi tangannya Wancoy hilang sih. Udah ada dimakan harimau kan. Satu lagi. Jika tidak ada Green Boys, sekarang aku sedang. Gue kan ngerjain media, ada Local Fest, ada sepatu kangki juga. Ya. Konten creator basket kali ya. Konten Gitu sih. kreator basket ya. Iya. Iya. Emang jadi memang sesuai dengan hati pilihan. Emang Iya. bahagianya ada di situ. Bener. Walaupun terkadang memang yang abang lakukan itu ya secara duit kurang terlalu gede dapatnya, tapi happy aja. Iya, itu penting. Itu penting. Itu bang ya rahasianya Iya. ya. Dibanding tempat lain, lu kagak ngerti segala macem. Iya, pakai pantofel. Fingerprint janggal. Jangan banget ya. Gila pakai. Ini ada kemeja dimasukin gini bang. Kemeja dimasukin celana, kemeja masukin abri coba. Guanya aja sih yang beda pemikirannya Bang. Bener sih bang. Tapi percaya nggak percaya di luar sana tuh banyak yang kayak abang. Cuman Oke. yang berani vokal tuh cuman abang doang. Gitu. Ama berani malu biasanya. Dia bang Riko tapi pernah bilang bahwa Gofar dulu itu dulunya pintar hingga sering ranking di sekolah. Bener gak bang? Bener, kalau lo emang suka nongkrong sama Gofar lagi serius, dia perpolitikan tahu. Apa tahu banyak tahu dia. Bener bang. Dia Pinter wawasannya dia. luas banget bang. Iya kan, makanya kan kalau dipikir-pikir dengan kekonyolan dia bisnisnya bisa jalan si anjing nih. Kan itu pintar berarti. Iya, dia harus pintar. Sekut apa, punya velg apa, itu bentuk komitmen lah. Emang pintar dari dulu. Sempet 3 besar pas kelas 1. Oh iya bang. Iya. Di sekolah kan? Iya, Iya, cuma pas kelas 2, kelas 3 bab. Cuma mungkin lebih karena dia nggak mau, cuma basicnya pintar ya. Basicnya pintar. Iya, emang udah kelihatan sih bang. Agak lebih pintar ya. Dasarnya pintar.
Kayak enak kalau ngobrol sama dia tuh apa adanya nyambung. Iya. soalnya. Itu yang punya ini Bang, wawasannya luas. Benar. Soalnya kemarin dia tahu. Iya. Gitu. Dari dulu gitu dia. Emang dia dulu ya Bang? Iya, ngulik. Orangnya ngulik banget, gitu nggak setengah-setengah. Iya. Apa soalnya jadi otomotif dia sekarang jadi ya orang mah pilar juga dia. Kalau kita mau nanya-nanya Iya. apa? Jadi ya. Bener. YouTube dari tahun kapan? Iya dia udah starting juga kan? Iya. YouTube ya Bang ya. Kita jauh-jauh lebih respect dah kalau untuk memulai dari dunia entertain. Bener. Abang-abangan juga nih Bang Gopar dah pokoknya. Sedap. Tapi teman-teman ya jangan sembarangan ya. Ini gua ngobrol sama Bang Riko ini. Bang Riko ini punya 9 medali emas. Streetball. Nenak. Makanya gua ngomongnya tuh agak pelan takutnya ntar lu jadi kayak gimana gitu kalau membusungkan dada kan gitu takut. Bagaimana tolong diceritakan tuh 9 sampai 9 emas loh Bang. Iya. Ya alhamdulillah ya teman-temannya jago juga. Jadi secara resume gue mulai karir streetball itu 2005 sampai 2014. Oke. 3 kali juara di Jakarta. Kan medali emas tuh, 3. Oke. Nah dulu tuh stepnya abis juara di Jakarta, kita bermain di grand final lawan kota lain. Oh, dipertemukan dengan juara-juara dari kota lain? Iya. Oke. Jadi komunitas gue juara dulu di Jakarta, itu 3 kali. Oke. 3 medali emas. Sorry Bang, streetball tuh yang bertiga apa berlima? Gue berlima. Cuma lu mainnya bergaya kayak Ronaldinho memang kalau di bola. Oke. Nolongin orang Oke, gitu. oke. Style lah, ada musik gitu Oke, loh. oke. 3 kali juara di Jakarta, 4 kali juara nasional. Men. Jadi Jakarta seingat gue itu belum pernah kalah lawan kota manapun di streetball ya. Thank you Bang. Jakarta nggak pernah kalah? Saat itu yang gue ikutin sih nggak. Oke. Waktu itu pernah ada juara bukan dari Jakarta karena konsepnya tuh all star gitu lah. Oke. Itu ada 7 tuh. 2 lagi gue juara one on one regional. Kayak bukan 9 sih 8 kayaknya medali emas. Mungkin sekitar 8 atau 9 ya? 8 lah ya? 8. Medali emas gue 8. Iya. Bukan 9. 8. 8 ya? Iya 8. Itu semuanya di tahun berapa Bang? Abang apa? Pertama kalinya? Iya. 2006, 2007, 2009, 2011. Oh nggak berurutan ya? 2000? Enggak. Oh enggak. Tapi pertama kali dapat emas 2006, 2007? 2006, 2007. MPV juga? MPV? Dulu nggak ada dulu. Dulu nggak ada MPV? Gua, adanya di tahun kesekian, tapi gue nggak dapat. Nggak. Gue iya? All Star nasional aja, kayak timnasnya. Oh begitu. Nah, gue kepilih 3 kali itu. Itu gue kepilih 3 kali juga. Dapat duit Bang? Dapat, karena saat itu sponsor lumayan besar. Nah itu, that's why gue pede kayaknya nih passion gue di sini karena sponsornya rokok. Gue ada di billboard. Idi. Ada di TVC. Iya beneran saat itu. Masih ingat Bang gayanya pas lagi di billboard Bang? Gue muter bola terus gini. Gini. Iya. Bolanya di sini. Gue di sini. Keren banget. Wah membanggakan kan. Gue pengen banget tuh Bang. Dulu Jadi makanya impian gue tuh iya. dikalungin Iya. emas gitu Bang. Tapi Iya, ya bener-bener. emang gue bukannya orang sporty banget sih gue. Selalu ngelawak diri ini. Nah ini di Instagram kalau ada yang komen Assalamualaikum CR7 selalu dijawab oleh Riko selain itu jarang karena Riko tidak menyukai Messi. Emang nggak suka Messi. Biasa bukan gak suka. Iya biasa. Iya, Oke, kan iya. dulu kan mereka rival ya. Iya, CR sama Messi Iya, gitu kan. sebenarnya sesimpel gue suka Ronaldo, dan ini terjadi secara organik. Si follower tuh nyapa, Assalamualaikum CR7, gue nggak tahu siapa yang mulai. Gue jawab, jadilah ada pemikiran, lu kalau mau di-reply Bang Riko, sapa aja Assalamualaikum CR7. Udah. Jadi gitu ya. Iya. Dan lu udah pasti jawab kalau Cuma begitu. yang mulai bukan gua, mereka. Oh, organik ya dari mereka ya. Lu nggak pernah nyuruh apa segala macam. Iya. Ada aja dengan sendirinya. Iya, jadinya ya udah gue sampai gue ngayal kalau ketemu Ronaldo di Bintaro gue manggilnya gimana. Iya. Kalau sampai gue ketemu Messi gue main di alis aja. Alisnya naik aja gitu doang. Lucu. Iya. Enggak, itu tadi gimana ketemu CR di Bintaro tuh ngapain? Tadi Iya. ngapain dia di Bintaro? Dia habis ini nganter laundry kan. Megang plastik. Iya. Pulang-pulang Megang megang-megang plastik dong, gitu aja. Tengok Iya, pasti temen deh. Nengok deh, naik Iya, itu bener. apa Honda Mio Karbu kan. Mio Karbo Iya, beda. iya. Kenal potnya baru ganti di mencong lah gitu kan. Gue bilang, gue bisa main rumah lu nggak?
ada tamu lagi tidur di ruang tamu, nggak bisa, jadi gue bisa main. Iya betul, dia kan adenya apa segala macam tidur di ruang tamu kalau malam. Mana listriknya bunyi mulu lagi. Ya gue sering ngayal gitu, sama si follower disambut. Jadi tuh skrip, bang kalau lo di perempatan ketemu Messi gimana? Gue main di alis aja. Gitu aja, gitu naik aja deh Gen. Karena gue sempet ngayal tuh Messi kayaknya orangnya tuh agak introvert. Benar. Main HP duduk di pojok. Iya. Jadi gue bilang nggak bonding, nggak ngeblend dia sama tongkrongan. Jadi gue bilang kayaknya kalau bukber duduk di pojok tuh. Iya, nggak ada temennya tuh dia. Iya, kalau kan kelas meeting juga di kantin aja. Bener, iya bener. Jajan mulu kalau pernah ngobrol kayaknya begitu kan. Nah, hayalan itu disambut sama mereka. Oh, diiyakan. Iya, disambut. Assalamualaikum, CR7, kita lagi di Fresh Market deh. Gitu. Lagi ngangkat galon ceritanya gitu. Lucu-lucuan aja sih, baju-baju kita aja ya. Dan sekarang kita pengen main ke TPS, tanya pelanggan Sandik. Nah, ini dia. Dari Arpan Maulana, apa hal yang paling nyebelin dari Bang Gofar sama Wancoy dari dulu sampai sekarang, Bang? Tuh. Sama Gofar sampai sekarang gue berhati-hati kalau minta tolong yang serius. Dulu gue pernah jadi account eksekutif sebuah media lah. Si Gofar di endorse sama sebuah coklat. Pai. Dulu zamannya Twitter. Pai, minta kontak si coklat itu dong buat placement di majalah gue. Tenang. Mau direct apa agensinya? Direct aja. Siap. Gue telepon. Halo, Indomaret Pasar Baru. Gue bilang kan, Pak, kan gue kerja, Pak. Kalau Wanca juga sering gue ceritain, gue kan kalau keluar kota sekamar sama dia. Iya, kalau tidur harus loudspeaker, Dik. Harus loudspeaker, dia nggak bisa tidur suasana gelap, nggak bisa. Harus terang. Harus terang sama loudspeaker. Wah, denger musik kan? Berisik dong. Debat Rocky Gerung. Sumpah. Ini true story. Debat Rocky Gerung di setelnya gede. Iya. Tadi lo pengalaman M-Banking yang bini lo kan? Iya. Kan dia udah tidur nih. Iya. Gue kecilin lah. Wow. Tahu kayak benih gue gitu. Kayak film horor. Jangan matiin. Beneran. Orang gue sering Insta story kok. Tahu pasti. Nah, si Wanca kalau keluar kota tuh emang dia tidur, kepercayaan dia adalah dia tuh takut mati. Kemarin tuh baru medical check up kan ada yang masuk tabung tuh. Nah, dia nggak kuat. CT scan gitu. Iya, dia nggak mau kayak parno lah. Oh, dia nggak mau. Iya. Gitu. Jadi dia harus loudspeaker bukan headset loh. Harus loudspeaker. Tapi kan ganggu coy itu coy. Saya marah. 25 tahun. Oke, next. Dua itu ya. Kalau CR7, masa tua nanti akan tetap basketan atau enggak? Iya, gue kebetulan sport udah jadi lifestyle ya. Dan sebenarnya salah satu gue mengidolakan dia karena dia umur juga udah 40 kan, Ronaldo masih in shape gitu loh. Iya. Jadi menurut gue kan sehat ya harus terus long last, awet muda apa. Ya gue kan main basket terus sampai bisa main basket sih. Akan terus main basket pasti. Akan terus main basket. Karena itu healing gue juga sih. Iya sih. Iya, dari kecil tuh nggak tahu ya kalau basket itu bedanya lu bisa main sendiri. Karena ada ring nih, shoot-shootan aja. Bisa jadi sendiri. Iya kan, gue kalau bola masuk tuh gue kayak healingnya di situ dia bola masuk tuh ya. Jadi gue akan terus main basket pasti. Akan terus selamanya karena lu mencintai basket. Bener, first love. Asik banget deh kan. Next, Bang, sejauh ini gimana rasanya berbisnis sama teman sendiri? Udah ada berantemnya belum? Gua sama Gofar kan pernah punya lembaran itu di buku kita masing-masing. Anjir. Dalam banget nih, hebat banget nih. Nah, belajar dari situ kita jadi lebih belajar sih. Jadi lebih open, ada apa-apa diomongin. Jadi di saat kita mau bikin sesuatu, strukturnya lebih jelas. Iya. Ini kita sepakat bertiga begini ya, di kemudian hari lo ngambek, lu udah setuju nih. Iya. Nah, jadi lebih bisa terjaga poin-poinnya dan alhamdulillah sekarang lancar sih. Iya. Kalau ada apa-apa langsung diomongin. Iya dong, karena kita udah bikin pakemnya ya. Iya. Jangan ngelewatin batas, dan kalau misalnya lu ngelewatin batas, marah-marah, lihat pakem yang udah kita punya. Iya. Kita jalanin ya Bang ya. Lagi next. Sudah habis, terima kasih. Mari Kom. Kita foto dulu, izin pinggirin dulu Bang. Nih kita mau foto.
Ini mau dipasok. Oh iya, oke. Ini nggak gue pegang kan? Gue pikir. Kita foto dulu ya bang. Ntar fotonya. Evian gak enak Evian. Amidis. Air minum disco. Pakai 1, 2, 3. Keren. Abang berarti Batak Betawi bang ya? Batak Betawi, Batak Padang bokap. Bokap Padang ya? Padang. Batak Padang. Oh, bokap tuh Batak Padang. Iya, nyokap Betawi Jawa. Betawi Jawa. Iya. Nih, Kalau Wancoy Belgia kan? Wancoy sih emang Belgia ya? Iya. Oh, jangan salah, Wancoy kan emang dia keturunan Belgia dia. Iya, benar. Tetangganya tapi ya. Tetangganya. Oh, tetangganya. Ini bukan ditaruh di sini ya? Ntar nih di sini abang. Oke. Abang boleh tanda tangan dulu. Nih, abang Udah tanda. Darto kemarin. Ada sih Darto, Imam Darto. Abang tanda tangan, tadi kita ambil situ. Di sini ya? Iya, di bawahnya situ. Tuh kan beda sama CEO. Bang Riko terima kasih banyak ya. Sama-sama dong. Pokoknya jangan lupa selalu saksikan program-program Mas, ada TWK, ada aku. Sehat terus pokoknya sampai jumpa. Bye bye.